Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada pihak-pihak yang melawan kebijakannya soal penghematan pengeluaran dari pemerintahan yang dipimpinnya. Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka Kongres 18 Muslimat NU di Jatim International Expo Surabaya, Jawa Timur, Senin 10 Februari 2025 lalu. Presiden Prabowo Subianto membeberkan ada raja kecil di birokrasi pemerintahan yang melakukan perlawanan terhadap perintahnya terkait penghematan anggaran. Menurut Prabowo, sosok ini mengaku merasa kebal terhadap hukum. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum. Merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Prabowo memang tak menyebutkan siapa sosok raja kecil yang dimaksud. Lantas, siapa raja kecil yang melawan kebijakan efisiensi anggaran yang dimaksudkan Prabowo? Benarkah sosok dimaksud raja kecil memiliki pengaruh kuat di Kabinet Merah Putih? Akankah Presiden Prabowo akan bertindak tegas mencopot raja kecil yang melawan kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan saat ini? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, itulah tadi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Kongres Muslimat NU pada Senin lalu. Cukup banyak yang disampaikan, tapi yang juga menarik untuk disoroti adalah raja kecil. Siapa yang kemudian dimaksud oleh Presiden Prabowo Subianto, sosok ataupun pihak raja kecil ini yang katanya melawan Presiden Prabowo dalam hal efisiensi anggaran. Penghematan sebesar 306 triliun rupiah yang saat ini menjadi konsen penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Kita akan coba cari jawabannya bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah hadir bersama saya di sini ada Prof. Suhaib Amiruddin, dosen FISIP dari Untirta. Ya. Prof. Suhaib, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat malam Prof. Suhaib. Dan bergabung bersama kita pemirsa melalui sambungan Zoom ada juga Bang Daniel Anzar Simanjuntak, politikus Gerindra. Bang Daniel, selamat malam. Selamat malam Mbak Kenana. Ya, dan bergabung bersama kita juga ada Pak Hendrawan Supratikno, politikus PDIP. Pak Hendrawan, selamat malam. Selamat malam. Oke, baik. Mungkin dari kita semua yang bergabung malam hari ini, yang paling tahu makna raja kecil nih Bang Daniel. Karena sempat ditulis juga nih, saya lihat di media sosial. Bang Daniel, siapa sih raja kecil yang dimaksud oleh Presiden Prabowo? Pertama begini Mbak Ken, jadi kan prinsip kerja atau framework dari kebijakan Pak Prabowo itu kan ada dua hal ya. Pertama adalah spesialisasi, kemudian kedua setelah spesialisasi melakukan langkah efisiensi. Spesialisasi yang dimaksud adalah semua sektor-sektor yang punya skala ekonomi luas itu kemudian diberikan pengurusannya dan pengelolaannya pada institusi tersendiri. Makanya ada pemecahan-pemecahan atau pembagian-pembagian kementerian, terutama untuk sektor-sektor yang dianggap skala ekonominya besar. Nah, dampaknya kan banyak ke kementerian-kementerian. Nah, termasuk sekarang saya di Kementerian Agama misalnya itu dipecah jadi dua, Kementerian Agama, kemudian ada Badan Penyelenggara Haji di mana sekarang saya ikut memimpin di situ. Nah, langkah-langkah kebijakan itu kan harus diikuti dengan kebijakan efisiensi oleh Presiden. Presiden memang mendorong efisiensi yang masif sekali. Ya. Bahkan beliau turun langsung untuk melihat details akun dan alokasi anggaran yang ada, mana yang bisa diefisiensikan, mana yang mengalami pemborosan, kemubaziran, dan sebagainya. Nah, di tengah kebijakan itu, Pak Prabowo, Presiden, itu menangkap sinyalemen ada disobedience, ada ketidakpatuhan yang kemudian dilakukan, disebut Pak Prabowo Presiden itu adalah disobedience yang dilakukan
oleh raja-raja kecil. Yang ada Pak Prabowo, Presiden memang menyebutkan yang ada di birokrasi. Memang kan selama ini kritik-kritik publik terhadap birokrasi kita yang status quo itu kan sering dialamatkan, namun tentu tidak pada personal tapi kepada sekelompok yang kemudian dianggap mengganggu agenda upaya Pak Prabowo mendorong efisiensi. Kenapa? Karena raja-raja kecil ini semua fasilitas atau anggaran yang selama ini mereka menikmati itu kemudian drastis berkurang. Nah, memang kemudian di tengah perjalanan di beberapa hari setelah Pak Prabowo mengeluarkan kebijakan efisiensi itu muncul beberapa mismatch di tingkat operasional karena ada misalnya alokasi efisiensi yang dipotong yang tidak tepat karena yang diperintahkan oleh Presiden yang dilakukan efisiensi adalah kepada pos-pos anggaran, akun-akun anggaran yang tidak terkait dengan pelayanan publik langsung, tapi terkait dengan hal-hal yang mubazir kayak seperti perjalanan dinas, kemudian FGD, rapat-rapat tidak penting dan sebagainya. Itu totalnya bisa sampai 306 triliun. Nah, apabila ada yang tadi saya sebut disobedience inilah yang kemudian disebut Pak Prabowo sebagai raja-raja kecil yang terganggu eksistensinya. Bang Dhanil, berarti ini sudah sangat terasa ya upaya-upaya yang mengganggu kebijakan Presiden Prabowo Subianto dari raja-raja kecil ini. Tadi sekelompok, bukan perorangan begitu. Ini dalam birokrasi tingkat pusat atau daerah, Bang Dhanil? Itu bisa tersebar di mana saja dan itu sebenarnya bisa dirasakan oleh semua pihak ya. Misalnya ya Pak Prabowo tidak menginginkan misalnya ada PHK. Pak Prabowo tidak menginginkan itu ada pengurangan terutama terkait alokasi untuk tenaga karyawan yang mengurus langsung pelayanan publik dan sebagainya. Yang justru harus diefisiensi itu adalah alokasi-alokasi yang bersifat pemborosan. Seperti tadi ya saya sebutkan perjalanan dinas, kemudian rapat-rapat tidak penting dan sebagainya. Harusnya di situ. Namun kemudian ada juga yang kemudian seperti melakukan hal-hal yang di luar perintah dari Presiden. Baik. Kalau Pak Hendrawan dari PDIP sebagai yang menyebutnya partai di luar pemerintahan tapi tetap menjadi mitra strategis dari pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana melihat kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini yang cukup masif dilakukan? Ya, sebenarnya ini bukan hal baru ya. Karena sebelumnya kan juga kita sudah terbiasa dengan istilah-istilah seperti better spending atau spending better, value for money, ya, kemudian refocusing, ya, self blocking, automatic adjustment. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini sudah biasa. Itu sebabnya mengapa ini ramai pertanyaannya, karena ini adalah tahun pertama pemerintahan Presiden baru, Presiden Prabowo. Dan sebenarnya program-program penghematan seperti ini kan sudah menjadi agenda rutin atau menu rutin tiap tahun. Jadi kalau tadi disebut ada raja-raja kecil, dalam interpretasi saya adalah pejabat-pejabat pemerintah yang tidak siap untuk berubah, menyesuaikan diri atau adaptif terhadap arus besar atau tuntutan besar masyarakat secara umum. Jadi bukan hal yang baru menurut saya, dan ini agak ramai karena ada paradoks ya. Karena sebelumnya dalam kabinet merah putih ini kan Pak Prabowo sepertinya tidak memperhitungkan pemborosan-pemborosan yang akan muncul. Karena kabinetnya gemuk ya. Kemudian banyak sekali utusan-utusan khusus, ya, penasihat khusus, wakil-wakil menteri dan seterusnya. Jadi masyarakat melihat terjadi paradoks, itu sebabnya kali ini rame lah seperti itu. Baik. Prof, kalau Prof Soeb sendiri melihatnya seperti apa? Ini bukan perorangan, ini kelompok pejabat-pejabat yang merasa tidak nyaman dengan kebijakan Pak Prabowo? Betul.
Ya, saya kira kalau kita bicara birokrasi itu kan luas ya, cukup panjang Pak ya. Tapi yang saya ingin soroti hari ini dan malam ini bahwa Pak Prabowo ini sebenarnya baru memimpin 4 bulan. Dan kelihatan sudah banyak kelompok-kelompok yang dianggap keluar dari koridor. Kan Pak Prabowo ini sebenarnya ingin bagaimana pemerintah ini bersih, kemudian efektif, efisien, kan sebenarnya itu. Nah, ketika beliau melihat ada hal-hal yang tidak baik dalam pembantunya, ya pembantunya dalam hal ini di kementerian, ada barangkali kelompok atau oknum-oknum tertentu yang merasa bahwa saya bisa mengatur segala-galanya, ya. Ya, kalau misalnya saya mengatur segala-galanya, saya juga bisa melakukan hal mungkin di luar kesalahan, tapi dia benarkan misalnya gitu, ya, kan membenarkan sesuatu yang salah. Ya, ini kan sebenarnya yang kalau saya lihat Pak Prabowo di situ marahnya, kelihatannya ada yang membenarkan yang salah. Yang sudah berlangsung cukup lama yang cukup lama ini. ya betul. Jadi cukup lama sehingga beliau ini sebagai kepala negara yang baru memimpin ingin betul-betul membersihkan Indonesia dalam hal ini. Nah, caranya membersihkan adalah dia melihat dulu para pembantu-pembantunya, para birokrasi-birokrasi yang ada di bawah naungan beliau itu harus betul-betul apakah ini sejalan dengan saya atau tidak. Nah, ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa kita harus efisiensi anggaran, nah di sini banyak yang kaget. Wah, kita dulu biasanya membeli barang seperti ini sudah selesai, tapi sekarang kok mau dipotong anggarannya. Nah, ini tidak nyaman di sini kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di postur anggaran yang dipotong itu kan ATK yang paling besar. Nah, disitulah sebenarnya yang menjadi persoalan dalam postur anggaran kita. Nah, Pak Prabowo melihat bahwa ini harus dikurangi. Nah, misalnya perjalanan dinas itu juga dianggap bahwa pemborosan, kayak gitu. Nah, jadi kalau kita melihat sinyal hari ini, bahwa Pak Prabowo melihat bahwa di tataran pusat kementerian hari ini itu harus dibersihkan dulu, baru kita bicara daerah. Karena kan daerah kan belum pelantikan gubernur dan bupati kan bahkan ya. Ini sekarang baru kementerian yang sekarang yang harus disulitkan gitu. Nah, jadi kalau kita bicara, Pak Hendrawan mengatakan tadi bahwa dari dulu ada yang namanya pengetatan anggaran, kelihatannya Pak Prabowo punya budaya baru. Bukan cuma pengetatan, tapi harus dibersihkan orang-orangnya. Baik secara individu maupun secara kelompok dalam birokrasi itu gitu Pak. Baik, Pak Hendrawan, kalau kita lihat mengenai kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto, sampai kemudian menyebut adanya raja-raja kecil yang merasa kebal hukum dalam birokrasi yang coba untuk melawan kebijakan. Ini kalau Pak Hendrawan melihat ada unsur permainan politiknya tidak sih? Karena kan kalau kita lihat postur di kementerian ini kan cukup gemuk ya, jumlahnya begitu besar. Ya, jadi begini Mbak, resistensi terhadap pemotongan anggaran itu kan sesuatu yang wajar terjadi. Apalagi kalau kita melihat siklus pembahasan APBN kita yang sudah dimulai pada bulan Mei. Jadi artinya program-program itu sudah direncanakan sekitar Februari sampai April. Karena bulan Mei itu siklus APBN sudah dimulai. Itu sebabnya kalau ada sesuatu yang sudah direncanakan, kemudian dikurangi atau bahkan dipangkas secara signifikan, tentu muncul resistensi. Apalagi dalam siklus APBN kita, ya, program-program itu sudah dibicarakan dengan pihak-pihak di luar pengguna anggaran. Kita tidak perlu bicara terlalu detail soal ini, tetapi ada dalam tanda petik program-program yang sudah diijon begitu. Itu sebabnya begitu komitmen-komitmen seperti ini tidak dijalankan, ada resistensi. Nah, bagi saya yang disebut raja-raja kecil bukan ini, saya kira bagian dari sistem yang memang kita bangun selama ini, yaitu siklus APBN yang memang membuat program-program itu sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi begitu ada penghematan atau pemangkasan, maka akan muncul masalah. Ini yang sekarang sedang terjadi. Jadi raja-raja kecil itu saya tadi definisikan sebagai pejabat-pejabat pemerintah yang tidak siap untuk secara fleksibel, adaptif, ya, dengan tuntutan-tuntutan dinamika perubahan ini. Oke, baik. Prof mungkin menambahkan kalau dia dari adakah kemudian unsur-unsur permainan politik di hal-hal yang kemudian dimention oleh Presiden Prabowo Subianto dengan postur kementerian yang cukup gemuk begitu ya. Kemudian adakah yang ditunjuk ini di dalam Kabinet Merah Putih yang punya pengaruh kuat begitu Prof? Ya, saya kira memang pasti ada pengaruh dalam kabinet ini ya, pasti ada orang berpengaruh. Makanya Pak Prabowo mengatakan bahwa ada orang ya saya ngomongin tapi dablek. Mohon maaf ya saya menyebut dablek. Berarti beliau tuh sebenarnya sudah ngomongin. Berarti beliau sudah tahu.
Nah, ketahuannya beliau ini mungkin tidak mau membuka aibnya keluar siapa orangnya, tapi yang jelasnya bahwa beliau itu sangat santun dalam menyampaikan hal ini, bahwa sebenarnya kalau kita ingin menyelesaikan persoalan, kita tidak usah terlalu membangun konflik yang sangat sangat tajam ya. Tapi yang jelasnya bahwa kita ingin memperbaiki sesuatu dengan humanis, dengan pendekatan kemanusiaan, dengan pendekatan sosiologis, ya, hubungan yang baik kita bangun antara presiden dengan pembantu kan harus berjalan dengan baik ya. Jangan sampai ada hal-hal instruksi presiden yang diturunkan pembantunya tidak mengerti. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, apakah dengan kabinet yang gemuk hari ini, saya kira Pak Prabowo sudah memperhitungkan pasti ya, bahwa dalam membangun negara kita yang besar ini pasti butuh orang yang banyak juga ya. Beliau sudah menyampaikan itu. Nah, cuma memang perlu dibersihkan orang-orang yang ada di dalamnya secara individu, dan saya kira itu Pak Prabowo cuma punya konsen di sana gitu, Pak. Baik, kita masih penasaran nih yang dimaksud oleh Presiden Prabowo Subianto raja kecil itu siapa? Bang Daniel mungkin nanti juga bisa menambahkan penjelasannya, karena ada kemudian kalimat merasa kebal hukum dalam birokrasi. Biasanya orang-orang politik nih yang punya kekebalan hukum tersendiri, tapi dijawabnya nanti ya Bang Daniel ya. Usai jeda kami kembali hadir untuk Anda pemirsa. Dalam birokrasi sudah merasa kebal hukum, merasa menjadi raja kecil. Bang Daniel, biasanya yang kebal hukum ini mereka-mereka yang berasal dari partai politik atau punya kekuatan politik? Yang punya kekuatan politik kan bukan cuma orang partai politik, ya. Artinya di luar partai politik juga punya kekuatan politik, Mbak Ken. Nah, yang dimaksud Pak Prabowo tentu tadi yang disampaikan Prof. Tepat sekali menurut saya. Artinya upaya adaptif yang dilakukan oleh sekelompok birokrasi agaknya gagal terkait dengan kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang ingin mendorong perbaikan dalam hal ini tentu adalah efisiensi. Nah, terkait dengan raja-raja kecil kemudian merasa kebal hukum, itu kan memang karakteristik status quo, Mbak. Jadi ketika hadirnya perbaikan-perbaikan yang baru, kemudian mereka tidak siap karena sudah merasa punya pengaruh yang kuat baik itu di birokrasi maupun jejaring politik yang lain, maka mereka akhirnya merasa kebal hukum. Itu yang selalu diperingatkan oleh Pak Prabowo. Sebenarnya hal-hal seperti ini juga sudah disampaikan oleh Presiden dalam rapat-rapat kabinet tertutup. Jadi saya sering memberikan sinyalemen bahwasannya kalau Pak Prabowo sudah menyampaikan secara terbuka, itu artinya adalah SP2, adalah surat peringatan kedua. Baru kedua ya Bang, belum 3 ya ini? Perlu diwanti-wanti, karena setelah kalau sudah SP3 tentu Pak Prabowo akan bersikap terang dan tegas terkait ini. Karena komitmen Pak Prabowo adalah ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang efektif. Nah, pemerintahan yang bersih dan efektif itu membutuhkan komitmen agar semua komponen pemerintahan itu mengikuti dan mematuhi kebijakan presiden terkait dengan upaya efisiensi agar program-program yang menjadi prioritas pembangunan 5 tahun ke depan itu bisa akseleratif. Karena efisiensi yang dilakukan oleh presiden ini tentu menyasar upaya beliau untuk memberikan pelayanan publik di bidang kesehatan, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih tinggi dan akseleratif. Semua alokasi-alokasi yang diefisiensikan itu digunakan pada upaya-upaya penyediaan tenaga kerja, pembangunan sarana sekolah yang sampai ke daerah-daerah. Semua list-list agenda alokasi hasil dari efisiensi itu dipastikan untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi yang dimaksud raja kecil bukan yang punya pengaruh kuat di kabinet merah putih ya, Bang Daniel? Ya, yang raja kerja kan kalau raja kecil ya tentu
tersebar ya Mbak. Oke. Tentu mereka-mereka yang secara langsung terganggu dengan kebijakan-kebijakan presiden, terutama terkait dengan upaya presiden melakukan efisiensi, upaya presiden menghadirkan pemerintahan yang bersih, upaya presiden agar agenda pembangunan kita itu dilandasi dengan keadilan dan berkeadilan, di mana hukum itu diterapkan dengan baik dan sebagainya. Itu mereka-mereka yang kemudian berkeberatan dengan upaya-upaya tersebutlah itu yang disindir, itu yang diperingati oleh Presiden Prabowo Subianto. Oke, baik. Kalau Pak Hendrawan melihatnya, raja-raja kecil yang merasa kebal hukum ini dalam birokrasi siapa sih Pak Hendrawan? Ya tadi saya sudah mengatakan pejabat-pejabat yang tidak siap untuk beradaptasi dengan arus besar harapan masyarakat. Jadi Mbak Ken, komitmen dan niatan Pak Prabowo ini untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, itu harus kita dukung sepenuhnya. Karena tanpa pemerintahan yang bersih, kita tidak bisa mengatasi penyakit terbesar dalam ekonomi Indonesia, yaitu ekonomi biaya tinggi, high cost economy. Dan kalau kita tidak bisa mengatasi penyakit ekonomi biaya tinggi, maka apa yang terjadi? Sudah pasti kita akan menjadi negara gagal. Jadi jangan berspekulasi lagi. Apalagi kalau itu sudah ditentukan tahun 2045. Sudah pasti. Saya mempunyai rumusan matematis yang membuktikan bahwa itu akan gagal. Itu sebabnya komitmen dan niatan Pak Prabowo ini harus kita dukung sepenuhnya. Ya, jadi sudah tidak ada alternatif lain. No other way. Ya, tidak ada jalan lain. Kita harus menghadirkan pemerintahan yang bersih, karena hanya dengan pemerintahan yang bersih, sistem ekonomi kita akan menjadi sistem ekonomi yang efisien, berdaya saing tinggi, dan kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Oke, baik. Itu formula dalam buku-buku standar ekonomi yang sederhana. Ya, itu sebabnya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam sejumlah kesempatan yang sangat konsisten itu akan kita dukung sepenuhnya. Oke, baik Pak Hendrawan, PDIP ini kan sebagai mitra strategis ya, meskipun di luar pemerintahan. Mungkinkah juga bisa memberikan suggestion ataupun saran kepada Presiden Prabowo Subianto? Kalau tadi Bang Dhanil bilang ini sifatnya sudah SP2, ada kemudian kemungkinan untuk diambil tindakan tegas. Nah, tindakan tegas seperti apa yang perlu dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto sampai mencopot raja-raja kecil ini yang coba untuk melawan kebijakan efisiensi Presiden Prabowo? Jadi ada yang sifatnya oportunisme individu. Pak Prabowo menggunakan istilah membesar-besarkan anggaran untuk dicolong. Ini berarti ada oportunisme individu. Ini harus diterapi dengan pergantian personel. Tapi ada yang sebagian sifatnya sistemik. Ya, tadi saya sebutkan mungkin siklus APBN kita harus diperbaiki. Proses perencanaan program di kementerian dan lembaga harus diperbaiki. Agar apa? Agar tadi sistem yang menimbulkan biaya tinggi atau sistem yang menimbulkan aparatur pemerintah yang tidak bersih itu bisa dikurangi semaksimal mungkin. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui dan tidak bisa langsung ya, seperti sehari semalam begitu seharmal, butuh waktu, dan ini merupakan program yang saya kira tidak bisa diselesaikan dalam 5 tahun. Karena membangun ekonomi yang efisien, membangun sistem pemerintahan yang bersih, itu butuh waktu. Ya. Baik Pak Hendrawan. Prof, kita coba untuk menjawab rasa penasaran pemirsa juga ya mungkin. Jadi raja kecil yang dimaksud oleh Presiden Prabowo Subianto merasa kebal hukum dalam birokrasi, inikah juga masih ada kesatuan dengan di pidato di kesempatan yang sama Presiden Prabowo kan juga menyampaikan mengenai korupsi, kemudian mereka soal maling, dablek, bandel. Ini masih satu kesatuan kah Prof? Bisa mengerucutkah pada pihak-pihak tertentu? Ya saya kira bisa ya, bisa. Karena kan sebuah sistem itu kan ada oknum-oknum di dalam, ada orang-orang yang bekerja di dalamnya kan gitu ya. Nah, Pak Prabowo melihat bahwa orang-orang yang bekerja di dalam birokrasi ini, dalam hal pemerintahan beliau di Kabinet Merah Putih, kelihatannya ada orang yang masih keluar dari sistem. Jadi kalau kita mengatakan bahwa siapa raja-raja kecil yang ada di situ, ya saya kira mungkin yang ada orang-orang yang di dalam, di mana Pak Prabowo setiap hari bertemu. Ya bisa saja mungkin yang dekat, yang dekat, teman dekatnya, ya teman dekatnya di dalam birokrasi, atau yang membantu misalnya gitu ya. Tentunya Pak Prabowo tiap hari bertemu ya, kabinetnya gitu ya.
orang-orang yang ada di sekelilingnya pasti tiap hari berkomunikasi, berdiskusi, ya kan gitu ya. Lalu kabinet ini mau arahnya mau kemana nih? Nah itu, jadi arahan-arahan Pak Prabowo ini sebenarnya ingin bagaimana Indonesia ini menjadi negara yang bersih. Itu kan sebenarnya entry point kalau kita lihat beberapa pidato beliau kan gitu ya. Nah untuk memberantas korupsi dan membuat negara kita ini bersih, saya setuju tadi dengan Pak Hendrawan dan Bang Daniel ya. Untuk melakukan perubahan hari ini kan tidak gampang. Tidak gampang karena sudah panjang sekali prosesnya dalam birokrasi kita. Makanya kalau kita mengatakan bahwa siapa yang kira-kira di sini yang ada raja-raja itu, ya pasti orang-orang yang ada di sekitar setiap hari beliau di rapat kabinet misalnya, ya pasti di situlah ya, mungkin karena kan Bang Daniel juga kebal hukum. Kebal hukum. Nah, yang kebal hukum ini kan sebenarnya mungkin dia lihat bahwa segala sesuatu itu bisa diselesaikan di atas meja. Ya, misalnya udahlah kalau kasus ini terjadi, kalau terjadi penyelewengan misalnya ini bisa kita selesaikan gitu ya. Tapi saya tidak mau seuzon apakah ini betul-betul ada di lingkaran kabinetnya atau ya, tapi yang jelasnya bahwa pasti adalah orang-orang yang berkomunikasi dengan beliau setiap hari, ya kan gitu ya. Sehingga mengatakan bahwa kok Anda doublek ya kan gitu loh. Secara sosiologis bahwa ada hubungan kedekatan dengan beliau dengan orang-orang yang diomongin itu gitu. Baik Bang Daniel mungkin menanggapi apa yang disampaikan Prof nih, katanya dari orang dekat karena udah sampai dibilang bandel dablek juga loh Bang. Iya, yang jelas saya tidak otoritatif untuk tunjuk hidung ya siapa kira-kira yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Yang jelas bagi saya begitu, hal-hal seperti ini sudah disampaikan beliau dalam rapat-rapat kabinet yang kami hadiri begitu, dan Pak Prabowo juga memberikan peringatan yang serius. Nah itu bagi saya sering jelaskan juga ke teman-teman TV One, itu SP1 kemudian beliau bawa ke ruang publik itu berarti SP2. Oleh sebab itu bagi mereka-mereka yang abai atau disobedience, tidak sesuai dengan agenda Presiden Prabowo untuk mendorong Indonesia yang lebih bersih, Indonesia yang lebih maju, itu ya Pak Prabowo bahkan menggunakan kalimat akan disingkirkan. Bahkan yang tidak siap berubah, jangan sampai kemudian yang merubah nanti rakyat, ya kan berulang kali Presiden Prabowo memperingatkan hal-hal tersebut. Bagi kami itu adalah peringatan yang sangat serius yang harus dipatuhi oleh semua yang bekerja di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Karena memang obsesi Presiden adalah ingin memastikan pelayanan terhadap rakyat kita, terutama anak-anak sekolah, kemudian ibu-ibu hamil, kemudian penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak, kemudian pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, itu semuanya harus ditompang oleh pemerintahan yang bersih. Tidak ada pemerintahan yang kuat ekonominya apabila birokrasinya korup, bila proses bisnisnya dipenuhi dengan manipulasi dan sebagainya. Kalau Pak Hendrawan menanggapi apa yang disampaikan Prof nih gimana? Peringatannya sudah sangat serius, berarti disampaikan kepada orang-orang di lingkaran dekat Pak Prabowo yang sering berkomunikasi begitu, Pak Hendrawan? Iya, karena pernyataan itu kan dalam berbagai versi yang konsisten ya, disampaikan berulang kali. Jadi saya kira Pak Prabowo sudah melihat ada tirani status quo. Betul. Ada status quo yang susah sekali untuk berubah. Ada zona nyaman yang susah sekali diubah. Itu sebabnya Pak Prabowo mengatakan untuk yang dablek dan bandel, ya, yang sudah berulang-ulang diperingatkan, ya, yang selalu mempraktikkan hal yang sama, ya, terus-menerus terjadi, maka tidak bisa harus dipangkas, ya. Ini saya kira sudah jelas, dan Pak Prabowo saya melihat bacaan bukunya sangat luar biasa. Itu sebabnya beliau sampai pada kesimpulan apa syarat-syarat sebuah negara yang bisa menjadi negara yang maju, menjadi negara yang tangguh, dan semua yang disampaikan adalah itu prakondisi yang harus dipenuhi apabila kita ingin menjadi negara yang maju. Baik Prof, ini berarti kita akan menunggu lagi atau kita akan melihat SP3 dari Pak Prabowo atau setelah ini sudah langsung ditindak oleh Pak Prabowo ya, sebaiknya yang bandel-bandel itu? Sebaiknya secepatnya ya, karena yang kalau bermasalah di lingkaran-lingkaran beliau, ibaratnya begini, beliau itu ingin terbang cepat.
ya, tapi ternyata ada orang yang mengganggu-ganggu landasannya, barangkali begitulah ya. Dan beliau sudah tahu bahwa yang mengganggu landasan saya itu adalah si A, B, C, dan D. Nah, saya kira lebih cepat lebih baik, karena sudah 4 bulan ya, 4 bulan perjalanan pemerintahan, dan saya kira memang tradisi kita di Indonesia, biasanya di 100 hari kerja itu sudah semakin runcing persoalan-persoalan yang harus dikerjakan lebih cepat. Tapi ternyata pembantu-pembantu ini kok nggak mau dengar saya. Nah, misalnya begitu ya. Dan perubahan-perubahan yang ingin dilakukan oleh beliau itu memang sangat drastis. Saya setuju dengan Bang Daniel tadi. Untuk melakukan perubahan di negeri ini itu tidak gampang. Tapi saya rasa Pak Prabowo dengan ikhlas dan tulus mengatakan bahwa saya akan melakukan perubahan. Artinya kalau misalnya ingin melakukan perubahan, maka Anda harus melakukan A, B, C, dan D. Kalau tidak mau ikut dengan saya singkirin. Artinya kalau kita membaca sinyal ini secara sosiologis, ini orang-orang yang ada di sekitar beliau ini masih banyak yang tidak sepaham dengan beliau itu. Masih ada oknum-oknum dan kelompok-kelompok tertentu. Bukan cuma individu, ini yang jadi masalah kalau bawa gerbongnya juga. Ya, ada gerbongnya, kemudian dia mengatakan bahwa kita terbiasa dengan situasi seperti ini, ya perencanaan kita begini, kemudian kita laksanakan kegiatannya begini. Tiba-tiba kok berubah ya. Nah, ini barangkali yang merasa bahwa udah jalan terus, kita ke kebal hukum. Nah, ini juga semakin marah nih Pak Prabowo kan. Ini kok udah dia ngomongin, bilangnya lagi kebal hukum. Makanya Pak Prabowo mengatakan bahwa di negeri ini tidak ada yang kebal hukum. Artinya Presiden pun juga barangkali, karena beliau punya komitmen yang besar untuk melakukan perubahan dan ingin bersih-bersih di negeri ini. Nah, kalau ingin bersih-bersih di negeri ini, mari kita sama-sama supaya kita aman, tenang. Dan Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa saya bekerja itu untuk rakyat, bukan untuk birokrasi. Kan tidak pernah mengatakan begitu ya. Saya bekerja untuk rakyat Indonesia. Bahkan siap mati untuk rakyat. Siap mati untuk rakyat, demi bangsa dan negara gitu. Baik. Peringatan keras sudah diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada siapa saja yang coba melawan kebijakan dari Presiden Prabowo yang tujuannya untuk kepentingan rakyat. Kita tunggu nanti bagaimana tindak lanjut dari Presiden Prabowo Subianto tentunya pemirsa. Terima kasih Prof. Suhaib, terima kasih Pak Hendrawan, terima kasih Bang Daniel malam hari ini sudah bergabung bersama kami membahas dan mencoba membaca makna dari apa yang disampaikan Presiden. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, selamat malam, sehat selalu.